di video kali ini, kita akan membahas mengenai keanehan yang ditemukan di berbagai tempat terbengkalai di dunia, atau biasa disebut juga dengan The Lost Places. Nah, gimana tuh maksudnya? Penasaran kan? Tapi sebelumnya, tolong jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get into the story. Tempat-tempat terbengkalai atau yang disebut juga sebagai The Lost Places memiliki keajaibannya tersendiri. Tempat-tempat ini tidak hanya memberikan daya tarik yang besar kepada urban explorer atau orang-orang yang hobinya mengeksplor tempat-tempat tersebut, banyak dari The Lost Places yang juga dapat memberikan pengetahuan yang menarik dari masa lalu. Namun terkadang hal-hal yang mengganggu dan aneh juga dapat ditemukan di sana. Temuan-temuan tersebut nantinya akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Dari beberapa penemuan yang sangat mengganggu hingga penemuan-penemuan yang cukup aneh serta menakutkan. So, tonton terus videonya sampai selesai ya guys. Kita mulai cerita hari ini dengan penemuan yang sangat menyeramkan yang membuat beberapa orang tim explorer dari Australia hampir mati membeku. Sebenarnya, awal dari penjelajahan mereka ditujukan hanya untuk berjalan-jalan di Taman Marga Satwa yang terbengkalai. Mereka hanya ingin mengambil beberapa foto dari keadaan halaman taman hiburan tersebut. Saat menjelajah lebih dalam lagi ke daerah yang ditumbuhi tanaman yang lebih lebat, mereka melihat adanya bangunan besar di balik semak-semak tinggi tersebut. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk mengecek ke sana. Tim explorer tidak tahu apa yang akan mereka temukan di bangunan besar dan gelap yang telah kosong selama bertahun-tahun tersebut. Di bawah cahaya senter, tim explorer tiba-tiba melihat sebuah tangki besar yang berwarna kehijauan muncul di hadapan mereka. Tangki besar berisi cairan berwarna hijau tersebut awalnya sedikit tertutupi oleh sampah serta tumpukan barang-barang furnitur yang sudah usang. Ketika sedikit demi sedikit mereka berjalan mendekati tangki tersebut, mereka terbelalak melihat apa isi di dalam tangki di hadapan mereka. Mereka menemukan seekor hiu putih raksasa yang ukurannya kurang lebih sepanjang 5 meter. Hiu tersebut tampak sudah mati mengambang di dalam tangki dengan mulut terbuka lebar seperti siap menerkam mangsanya. Untungnya setelah beberapa saat tim explorer ini melihat kembali dengan lebih dekat, ternyata hiu putih tersebut hanyalah sebuah boneka hiu yang telah dipajang di Taman Marga Satwa sejak tahun 1998. Usut punya usut, boneka hiu tersebut sebelumnya digunakan sebagai patung atraksi untuk mengejutkan para pengunjung yang datang ke sana. Tapi tetap aja ya, pasti kalian bisa membayangkan betapa terkejutnya mereka saat menemukan hiu putih raksasa yang tiba-tiba muncul di ruangan gelap tersebut. Oke, berlanjut ke pengalaman mengerikan lainnya yang dialami oleh YouTuber Jerman Leon TV. Pada Halloween tahun 2019, malam itu Leon dan beberapa temannya memberanikan diri pergi ke salah satu The Lost Places yang ditakutinya sejak kecil, yakni ke sebuah sekolah yang telah lama ditinggalkan, di mana menurut rumor hal-hal aneh terus terjadi di sana. Mendekati sekolah melalui jalan setapak yang ditumbuhi taman belukar, rombongan Leon memasuki gedung tua tersebut. Gedung itu dipenuhi oleh lukisan grafiti dan sarang laba-laba. Dalam penerangan cahaya senter, apa yang mereka lihat hanyalah ruang kosong yang sangat besar. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh dari ruang bawah tanah. Kemudian mereka memutuskan untuk mengecek asal suara tersebut. Saat semakin dekat, suara tersebut terdengar seperti nyanyian ritual yang dinyanyikan dalam bahasa Latin. Mereka menyaksikan sebuah ritual aneh yang sedang berlangsung. Sesaat setelah nyanyian itu berhenti, beberapa orang yang terlihat berpakaian aneh bergegas meninggalkan basement tersebut. Dari tempat persembunyiannya, Leon dan kawan-kawannya dapat melihat sebuah lingkaran di lantai yang dikelilingi lilin dengan darah serta bulu binatang bertebaran di sana. Kemudian Leon dan kawan-kawannya memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut tanpa berusaha mencari tahu lebih dalam lagi tentang ritual yang baru saja mereka lihat. Penemuan di Lost Places berikutnya juga tidak kalah menyeramkan. Beberapa tahun yang lalu, ketika seorang Uber driver di Amerika Serikat bernama Josh dan beberapa temannya pergi ke hutan yang terletak di negara bagian Pennsylvania, mereka menemukan sebuah gereja tua kecil yang cukup bobrok dan terbengkalai. Namun, ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah aneh yang tampaknya telah ditinggalkan dengan tergesa-gesa oleh pemiliknya. Meskipun terlihat isi dari rumah tersebut sudah ditutupi oleh debu yang sangat tebal, namun semua perabotan di dalamnya masih terbilang cukup lengkap.
Dari hasil temuannya tersebut, Josh menduga bahwa sebuah keluarga dengan anak kecil pasti pernah tinggal di sana karena mereka juga menemukan beberapa mainan dan papan gambar anak-anak. Josh dan kawannya mengamati gambar-gambar yang ada di papan gambar tersebut. Terkejutlah mereka saat mendapati gambar di papan tersebut, yaitu sebuah lukisan anak-anak yang memperlihatkan seorang wanita tergantung di langit-langit dengan tali di lehernya. Walaupun takut, Josh dan kawannya tetap penasaran dan mengecek kembali ruangan lainnya. Mereka menemukan gambar anak lainnya di ruangan berbeda. Gambar lainnya juga menunjukkan seorang wanita yang digantung dengan tali di lehernya. Apakah tragedi mengerikan terjadi di sini dan kemudian rumah itu tiba-tiba ditinggalkan? Mereka hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati. Lost Place berikutnya dalam video ini menurut kami paling menakutkan. Adalah sebuah lorong tambang tua yang ditinggalkan dari awal abad ke-19. Seorang Australia bernama Frank Hood telah menjelajahi banyak tambang tua dalam hidupnya. Menurut Frank, tidak ada yang benar-benar mengejutkannya karena dia terbiasa bekerja jauh di bawah tanah di lorong-lorong sempit dan gelap yang sering terancam runtuh. Beberapa tahun yang lalu, Frank kembali pergi untuk mengunjungi tambang yang berbeda yang masih terletak di Australia. Saat itu malam hujan badai. Ketika tiba di lokasi, dia segera melakukan penelusurannya. Jauh di dalam lorong, tiba-tiba Frank menangkap suara-suara aneh dengan kamera videonya. Karena mendengar suara aneh yang cenderung creepy tersebut, Frank memutuskan untuk segera meninggalkan tambang dan mengakhiri turnya. Tapi coba deh guys, kalian dengarkan sendiri suara berikut ini. Do you hear that? Dia tidak berasumsi bahwa dirinya benar-benar menyaksikan fenomena paranormal di dalam tambang tersebut. Ia berpikir kemungkinan ular atau gema langkahnya sendiri yang menghasilkan suara bisikan menakutkan tersebut. Nah, kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Coba deh share pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk temuan aneh berikutnya, kita akan kembali ke Amerika Serikat, lebih khususnya lagi ke Flint, Michigan. Apa yang kalian lihat di sini adalah rumah duka yang ditinggalkan dengan sejarah yang mengerikan. Pemilik terus melanggar hukum dan harus menutup rumah duka yang dimilikinya tersebut beberapa tahun yang lalu. Ketika beberapa orang explorer memasuki gedung kosong dengan kamera mereka disuguhi gambar yang mengerikan. Karena selain peralatan penguburan biasa seperti peti mati, guci, desinfektan, atau makeup untuk orang meninggal, mereka justru menemukan sisa-sisa manusia yang membusuk di dalam kantong plastik. Mereka juga menemukan sisa dari bagian tubuh manusia dan serangga berserakan di lantai. Kami menghindarkan kalian dari detail buruk di sini ya. Secara keseluruhan, terdapat selusin mayat disimpan di dalam gedung tanpa lemari pendingin. Ternyata sebelumnya pengurus telah mengumpulkan uang dari banyak kerabat almarhum untuk biaya pemakaman mereka. Namun kemudian sang pemilik rumah pemakaman tidak pernah benar-benar melakukan penguburan terhadap jenazah. Sebaliknya, dia menghabiskan uang itu untuk kehidupan pribadinya. Secara harafiah, dia benar-benar hanya menumpuk jasad-jasad tersebut di rumah duka. Setelah ditemukannya kejahatan ini, pemilik serta pengurus hanya didenda $75. Dua orang YouTuber Jerman bernama Greta dan Molly dari saluran Lost Adventure Hunting juga menemukan sesuatu yang sangat aneh saat mereka melakukan salah satu tur eksplorasi Lost Place 3 tahun yang lalu. Kedua YouTuber tersebut mengunjungi sebuah rumah yang sudah bertahun-tahun kosong di tengah pemukiman penduduk. Setelah menyelinap ke dalam gedung secara diam-diam, mereka awalnya terpesona oleh betapa bagusnya perabotan rumah itu. Meskipun tampaknya penghuninya telah pergi beberapa puluh tahun yang lalu, banyak furnitur dan barang dekoratif rumah tangga yang masih terlihat bagus, membuat mereka seperti melakukan time travel ke era tersebut. Namun ketika mereka mengeksplor lebih dalam dan memasuki sebuah ruangan kecil, Greta dan Molly disuguhi gambar horor. Terlihat dinding ruangan itu ditutupi dengan banyaknya bekas goresan. Goresan-goresan tersebut terdapat di lantai, tembok, maupun di permukaan furnitur. Seseorang atau sesuatu pasti sudah lama tinggal di ruangan itu dan menggaruk-garuk dinding dengan putus asa. Berdasarkan penelusuran, para YouTuber menduga mungkin ada anjing atau kucing yang dikurung di sini. Namun, penemuan yang cukup mengganggu itu tidak terlalu dapat dijelaskan. Sebelum kita sampai ke nomor 1, kami ingin memperkenalkan kepada kalian mengenai sebuah tempat yang hilang. Penemuan yang sangat menghebohkan ini adalah penjara Paris Orleans yang merupakan penjara dengan keamanan maksimum di New Orleans, Amerika Serikat.
Seorang penjelajah kota bernama Jay menjelajahi penjara tersebut beberapa tahun yang lalu. Apa yang dia temukan di sana adalah kekacauan yang luar biasa. Dia bahkan mendengar adanya teriakan minta tolong dari atap penjara. Secara keseluruhan, dia menggambarkan betapa suramnya tempat itu. Untuk benar-benar memahami mengapa penjara Paris Orleans adalah tempat hilang yang begitu mengerikan, kita harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Pada tahun 2005, New Orleans dilanda badai Katrina yang sangat mengerikan. Seluruh kota tenggelam dalam kekacauan setelah badai tersebut, dan penjara khususnya menjadi masalah nyata karena lebih dari 600 tahanan tidak dapat diberi makanan lagi, tidak memiliki air bersih, dan tidak ada sistem ventilasi. Keadaan ini berlangsung berhari-hari yang mengakibatkan banyak kerusuhan di dalam penjara. Setelah hal itu terjadi, bangunan tersebut tidak pernah dapat direvitalisasi. Amnesty International menyelidiki telah terdapat setidaknya lebih dari 500 kasus pelanggaran HAM dikarenakan para tahanan dibiarkan begitu saja dalam situasi bencana tersebut. Akhirnya kita sampai pada penemuan mencengangkan yang dibuat oleh YouTuber It's Marvin pada 5 tahun lalu di tengah Jerman. Marvin akan berangkat pada malam hari untuk mengunjungi bunker nuklir tua jauh di dalam hutan yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga komunikasi tetap berjalan selama Perang Dingin. YouTuber dan teman-temannya telah diperingatkan bahwa hal-hal buruk akan terjadi di sana nanti. Tapi apa yang mereka temukan jauh di bunker bawah tanah benar-benar di luar dugaan semua orang. Bahkan bunker tersebut diam-diam digunakan oleh para penjahat untuk menanam tanaman ganja dan secara besar-besaran. Marvin dan rekan-rekannya menemukan sisa-sisa budidaya yang sangat profesional, peralatan aerasi dan irigasi yang menunjukkan bahwa tidak hanya kiloan tapi mungkin berton-ton narkotika senilai jutaan euro diproduksi di bunker ini tanpa diketahui oleh publik. Yang lebih mencengangkan lagi adalah fakta bahwa jejak di bunker juga menunjukkan bahwa bunker itu ditempati secara permanen dan selalu dijaga oleh setidaknya seseorang sepanjang waktu pada saat itu. Beruntung bagi para YouTuber, tidak ada seorang pun di sana pada saat kunjungan mereka, karena dengan penemuan narkotika dalam skala sebesar ini, mereka bisa tertimpa masalah yang sangat berbahaya. Demikian akhir pembahasan untuk video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, please don't forget to subscribe to our channel. Dan juga press the like button, serta share video ini ke teman-teman dan saudara kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later!